Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada malam hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya kembali akan membaca firman Tuhan Yesus 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 18. Mari kita dengarkan. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang lain menunjukkan suatu pujian pada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan untuk dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu, maka pada roh daging, yaitu dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang ditulis, tapi dari roh. Sebab hukum yang ditulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayan-pelayan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan sekalipun. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayan-pelayan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebab apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu, tapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini keselubung juga masih menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tapi apabila hati seorang berbalik pada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Yalah Bapa surga, terima kasih teman memang tidak mengerti Tuhan dan pikiran kemuliaan kemana-mana. Maaf kalau Bapak bantu aku fokus membaca firman dalam Bapa surga, Yesus Bapa.